Mendapat dengan nota pembelaan atau pledoi tertulis dari penasihat hukum terdakwa tanggal 15 Juni 2020 yang memohon agar terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan atau isprah atau setidak-tidaknya melakukan dakwaan dari tuntutan hukum atau setelah pada terproting dengan alasan-alasan pokok yaitu tidak ada rencana dari terdakwa melainkan spontanitas, tidak ada maksud dari terdakwa mencelakai korban melainkan hanya memberikan pelajaran. Kerusakan mata korban bukan sebagai akibat langsung perbuatan terdakwa melainkan kesalahan dalam penanganan, di mana alasan-alasan tersebut menurut majelis hakim tidaklah sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang telah dipertimbangkan dalam uraian di atas. Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan subsidiar, maka majelis hakim tidak akan mempertimbangkan lagi dalam dakwaan lebih subsidiar. Menimbang bahwa selanjutnya sebagaimana telah disampaikan oleh majelis hakim di awal dalam pandangan aliran dualistis atau dualisme, maka unsur pertama yang harus dipenuhi agar sebuah perbuatan dinyatakan sebagai perbuatan pidana atau tidak pidana adalah adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik dan berpada surut mempunyai sifat melawan hukum, dan telah ternyata rangkaian perbuatan terdakwa yang terbukti di persidangan telah mencocoki rumusan delik dan mempunyai sifat melawan hukum. Menimbang bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan telah terbukti tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana untuk melakukan perbuatannya secara adil. Menimbang bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, majelis hakim telah setelah mempertimbangkan tuntutan pidana jaksa penuntut umum serta nota pembelaan atau pledoi dari penasihat hukum terdakwa, mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut. 1. Pada sisi korban, di mana sisi korban telah kehilangan salah satu panca indera yang merupakan alat vital yang sangat berharga dalam hidup dan aktivitas kehidupannya sebagai aparatur penegak hukum. 2. Pada sisi terdakwa, di mana terdakwa telah bersikap satria, mengakui dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga menjadikan kasus atau perkara yang telah sekian lama tidak terungkap menjadi terungkap. 3. Aspek yuridis, di mana pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa berdasarkan pada pasal pidana yang dilanggar dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 4. Aspek sosiologis, di mana penegakan hukum pidana harus mampu menghadirkan kembali keadaan harmoni dalam masyarakat yang terganggu akibat adanya perbuatan yang dilakukan terdakwa. 5. Aspek filosofis, di mana dengan dinyatakannya kesalahan dan dijatuhinya pidana pada terdakwa juga merupakan bagian daripada menegakkan keadilan. Menimbang selanjutnya terhadap pengajuan amicus curiae yang disampaikan oleh Kontras melalui surat nomor 103/SK Kontras dari Garis 6 2020 tertanggal 18 Juni 2020 perihal pengajuan amicus curiae, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia yang diatur dalam KUHP tidak mengenal apa yang dinamakan dengan amicus curiae, namun dalam praktek peradilan telah terdapat beberapa fakta di mana amicus curiae yang diajukan oleh pihak terkait tidak langsung dalam perkara yang dalam praktek peradilan di Indonesia memang telah ada dalam beberapa kasus. Misalnya, 1. Perkara majalah Times melawan Soeharto yang mana amicus curiae diajukan oleh kelompok Serikat Kemerdekaan Pers. 2. Perkara Berita Mulyasari di Pengadilan Negeri Tangerang nomor 1269/2009 Tangerang. 3. Perkara Kopi Asmaradana di Pengadilan Negeri Makassar yang diajukan oleh ICJR atau Institute for Criminal Justice Reform. 4. Perkara penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama yang diajukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Menimbang bahwa pada dasarnya majelis hakim memahami maksud pengajuan amicus curiae oleh Kontras di atas, namun demikian sebagaimana fungsi hukum acara pidana adalah untuk menegakkan hukum pidana material, di mana majelis hakim atau pengadilan adalah tempat untuk menguji hasil proses penyidikan dan penuntutan atas dugaan dilanggarnya hukum pidana material. Maka segala hal yang berkaitan dengan permasalahan di tahap penyidikan maupun penuntutan tidaklah serta-merta dapat diambil alih oleh majelis hakim atau pengadilan. Sebab justru karena penegakan hukum pidana baik material maupun formil haruslah didasarkan pada asas legalitas, di mana sistem peradilan pidana yang dianut dan diatur di dalam KUHP menentukan bahwa pengadilan dalam hal ini majelis hakim pidana berfungsi untuk menguji hasil proses penegakan hukum pidana pada tingkat penyidikan dan penuntutan dalam persidangan yang diatur dan ditentukan oleh undang-undang, dan selanjutnya hasil proses penegakan hukum pidana pada tingkat penyidikan dan penuntutan tersebut disusun dalam bentuk berkas penyidikan dan surat dakwaan, dan majelis hakim akan menguji surat dakwaan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim sebelum menjatuhkan pidana akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut. Hal yang memberatkan: perbuatan terdakwa tidak mencemerintkan diri sebagai seorang bayangkari negara. Perbuatan terdakwa mencederai citra lembaga Polri. Hal yang meringankan, terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya. Terdakwa telah menyampaikan permohonan maaf kepada saksi korban Novel Salim Baswedan
dan keluarganya, kepada seluruh rakyat Indonesia dan kepada institusi Polri. Terdakwa belum pernah dihukum. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa selama proses penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan ditahan, maka lamanya terdakwa dalam masa penahanan harus kurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan statusnya di dalam amar putusan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang tidak diajukan di persidangan tidak akan dipertimbangkan. Menimbang oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan. Dengan pasal 353 ayat 2 KUH pidana, untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, Undang-Undang 08 tentang KUHP serta peraturan perundangan yang bersangkutan mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Rahmat Kadir Maulid telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka. Pidana penjara selama 2 tahun. Memerintahkan lamanya terdakwa dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan. 5. Menyatakan barang bukti berupa 1 buah muk kaleng motif warna hijau berisi cairan, 1 buah botol aqua berisi cairan, potongan kulit pohon nangka tegar pecah cairan dirampas untuk dimusnahkan, 1 buah kopiah warna putih, 1 piece baju gamis lengan panjang warna coklat, 1 pasang sandal merek Aspapis warna hijau dikembalikan kepada saksi Novel Salim Baswedan. 1 media penyimpanan data elektronik berupa hard disk merek Western Digital (WD) dan seterusnya, kapasitas TV SN yang di dalamnya tersimpan dokumen atau informasi elektronik berupa rekaman CCTV dengan nilai HASA 1A641 dan seterusnya, 1 unit H264H2 GBR SAT 108 nomor seri 20150615400H merek Saser warna hitam dengan nomor BMN 306